يا ربنا اعترفنا بأننا Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Dia tetap memberikan kita banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Dan juga Dia masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu lagi di bulan suci Ramadan tahun 2020 ini, walaupun di tengah beredarnya pandemi virus corona yang sudah menjadi masalah di dunia ini. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, yang wajib kita contoh, yang wajib kita ikuti jejaknya. Dan dia juga telah meninggalkan dua pedoman hidup bagi kita, yakni Al-Quran dan sunnahnya, yang mana apabila kita teguh kepada keduanya, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Kawan-kawan yang saya muliakan, pada tahun ini Ramadan kita terasa berbeda disebabkan oleh pandemi virus corona. Tetapi ini juga merupakan satu ujian dari Allah, bagaimana kita bisa bersabar di dalam menghadapinya. Dan pada kesempatan ini juga, di tengah mewabahnya virus corona, kita memasuki bulan suci Ramadan. Sungguh kesempatan yang besar bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tausiah kepada kawan-kawan semua tentang 10 keutamaan bulan Ramadan. Baik, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia di antara bulan-bulan yang lain. Kita diwajibkan berpuasa di dalamnya. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta hawa nafsu, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Di dalam menjalankan ibadah puasa, kita diwajibkan untuk terus bersabar di dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, supaya ibadah puasa kita menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa saja keutamaan di bulan suci Ramadan itu? Yang pertama, Ramadan bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara mereka yang menyaksikan berada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu sekalian bersyukur. Itulah keutamaan yang pertama di bulan suci Ramadan, di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Keutamaan yang kedua adalah bulan dibukanya pintu syurga dan ditutupnya pintu neraka. Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka di saat bulan suci Ramadan, dan Dia membuka lebar pintu surga bagi siapapun yang ingin memasukinya. Hal ini dibuktikan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang keutamaan bulan Ramadan. Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan yang jahat dibelenggu. Selain itu juga terdapat hadis lain yang juga diceritakan oleh Abu Hurairah yang dijelaskan dalam kitab Sunan At-Tirmizi halaman 682 yang artinya diceritakan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang awal malam hari di bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang sangat jahat dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang terbuka. Sedangkan pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satupun pintu yang ditutup. Dan seorang penyeru menyerukan, wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, tahanlah, dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Yang demikian itu yang terjadi setiap malam. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kawan-kawan semua, keutamaan yang kedua di bulan Ramadan itu adalah Allah membuka seluruh pintu surga kepada kita semua dan menutup rapat-rapat pintu neraka agar kita tidak masuk di dalamnya. Sedangkan setan-setan yang jahat Allah belenggu, Allah ikat, Allah kunci mereka selama bulan Ramadan ini. Itulah keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga adalah bulan Ramadan bagian dari rukun Islam. Seperti yang kita ketahui, rukun Islam di dalamnya juga terdapat perintah untuk menjalankan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan sebagai rukun yang keempat dalam rukun Islam. Hal ini sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah tadi ayat 185 yang telah kita bacakan tadi, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara mereka yang menyaksikan berada di bulan itu, maka berpuasalah. Dalam hadis lain juga telah disebutkan, Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 rukun. Yang pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, naik haji ke Baitullah di kota Mekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah keutamaan yang ketiga di bulan suci Ramadan ini. Ketika kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, kita telah mendirikan rukun Islam yang keempat, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Maka pada kesempatan ini kita harus benar-benar bisa menjaga puasa kita agar nilai dari puasa kita itu bisa kita dapatkan dengan semaksimal mungkin di sisi Allah. Keutamaan yang keempat adalah di bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan,
yaitu Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Malam ini disebut malam penuh kemuliaan dan keberkahan. Malam ini terletak pada malam ganjil pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Malam ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Itulah keutamaan yang keempat pada bulan suci Ramadan ini, di mana ada satu malam yang sangat mulia, yang penuh kemuliaannya dibandingkan 1000 bulan. Apakah kita bisa mendapatkan malam kemuliaan itu di bulan Ramadan tahun ini? Ya, pasti kita bisa, dengan cara terus kita beribadah kepada Allah, memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah selama bulan suci Ramadan ini. Tetap yakinkan diri bahwa kita melaksanakan ibadah semata-mata hanya karena Allah, semata-mata karena hanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan-kawan saya yang seiman dan setakwa, apa keutamaan selanjutnya? Keutamaan kelima di bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Inilah sebab yang menjadi keutamaan di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik untuk kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah kita perbuat. Nabi SAW bersabda, yang artinya salat 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan, menghapuskan dosa-dosa di antara masa-masa itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Dengan berpuasa pada bulan Ramadan ini, maka bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, salat tarawih yang dikerjakan pada setiap malam di bulan Ramadan juga dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang berpuasa yang melakukan salat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah keutamaan yang kelima di bulan suci Ramadan ini. Allah menjamin ketika kita bisa beribadah dengan khusyuk kepadanya, maka dosa-dosa kita sebelum-sebelumnya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang keenam adalah pada bulan Ramadan, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan pada bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakannya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, pahala umrah pada bulan Ramadan menyamai pahala ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain juga disebutkan, Ibnu Rajab rahimahullah berkata, Abu Bakar bin Abi Maryam mengatakan bahwa banyak guru-gurunya yang berkata, apabila telah tiba bulan Ramadan, maka perbanyaklah berinfak. Karena berinfak di bulan Ramadan dilipat gandakan bagaikan infak di jalan Allah. Dan tasbih di bulan Ramadan
lebih utama daripada tasbih di bulan yang lain. Itulah keutamaan bulan suci Ramadan yang keenam, di mana kita setiap kali kita beramal kepada sesama dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada yang lain, Allah melipat gandakan pahala yang telah kita lakukan itu. Itulah keutamaan yang harus kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Keutamaan selanjutnya adalah doa di bulan Ramadan mustajab, mudah dikabulkan. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Selain itu juga dipertegas dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, 3 orang yang doanya tidak ditolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ketika itu seorang Syekh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimaski dalam kitabnya Al-Majmu' Syahru Al-Muhazzab juz 6 halaman 375, dia mengatakan, dan dia berharap kepada semua kaum muslimin ketika berdoa di bulan Ramadan, bahwa dia menyatakan orang-orang yang berpuasa ketika ia dalam keadaan berpuasa untuk berdoa demi keperluan akhirat dan dunianya, niscaya akan dikabulkan dan perkara yang ia sukai. Beliau juga mengingatkan agar tidak lupa mendoakan kaum muslimin lainnya. Itulah keutamaan bulan Ramadan yang ke-7. Allah akan mengabulkan doa-doa setiap hambanya yang berpuasa, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dimulai dari ia berpuasa sampai ia berbuka. Itulah keutamaan yang harus kita capai di bulan suci Ramadan. Kita manfaatkan kesempatan-kesempatan itu. Keutamaan selanjutnya adalah Allah membebaskan siksaan neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, pada setiap waktu berbuka ada orang-orang yang dibebaskan Allah dari siksa neraka. Hadis riwayat Ahmad. Jadi keutamaan ini merupakan suatu kebahagiaan. Allah membebaskan siksaan neraka pada setiap bulan Ramadan. Makanya ketika kita menyambut bulan suci Ramadan, yang di dalam kubur juga sangat-sangat menanti bulan ini, karena mereka terhindar dari siksaan. Keutamaan bulan suci Ramadan bukan hanya kita yang rasakan sebagai yang masih hidup ini, tapi yang sudah tidak bernyawa lagi, mereka juga merasakan keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Keutamaan selanjutnya adalah puasa Ramadan, pahalanya senilai puasa 10 bulan. Abu Ayyub Al-Ansari meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka hal itu sama seperti puasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Selain itu juga ditegaskan dalam hadis Nabi yang lain, Imam Ahmad meriwayatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka 1 bulan sama seperti 10 bulan. Dan siapa yang berpuasa setelah itu, berpuasa setelah 6 hari sesudah Id, hal itu sama nilainya dengan puasa sempurna 1 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Itulah keutamaan yang ke-9 dari bulan suci Ramadan ini. Pahala kita itu, pahala 1 bulan berpuasa di bulan Ramadan, sama dengan pahala
puasa 10 bulan di bulan-bulan yang lain. Kemudian ketika kita melanjutkan setelah puasa Ramadan 6 hari setelah itu di bulan Syawal, maka puasa kita itu seperti puasa yang sempurna selama 1 tahun. Itulah keutamaan di bulan Ramadan ini. Keutamaan yang terakhir adalah Ramadan mengajarkan kita untuk selalu sabar dan takwa. Puasa di bulan Ramadan mengajarkan sabar untuk menahan lapar, minum, dan hawa nafsu. Kesabaran itulah yang menuntun pada peningkatan ketakwaan dan penghambaan diri kepada Allah. Puasa Ramadan juga membebaskan hati dari berbagai penyakit hati seperti iri dan dengki, serta bisa meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan ini juga kita diajarkan untuk bersabar. Sabar di dalam menahan amarah, tidak mudah emosi, selalu mengingat Allah, selalu beristighfar. Dengan kesabaran kita itu, kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah 10 keutamaan di bulan suci Ramadan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan terus kita giat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan di hati para pemirsa semua. Nasrum minallah wa fathum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا